Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori gravitasi menurut W.J. Reilly. Pada pembahasan mengenai interaksi desa kota, telah dipelajari bahwa interaksi ke ruangan merupakan suatu hubungan timbal balik, reciprocal relationship, yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Kuat lemahnya interaksi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity, serta adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang spatial transferability. Para ahli banyak yang mengembangkan teori interaksi spasial, seperti K.J. Kensky dan Reilly. Aplikasi teori-teori interaksi dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan, misalnya penempatan lokasi pusat pelayanan masyarakat, pembangunan prasarana transportasi yang dapat membuka keterasingan suatu wilayah dari wilayah lain, dan kemajuan informasi serta teknologi. Beberapa contoh teori interaksi ke ruangan antara lain model gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai model gravitasi atau teori gravitasi. Teori gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu fisika oleh Sir Isaac Newton 1687. Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya, yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya tarik-menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly pada tahun 1929, seorang ahli geografi, untuk mengukur kekuatan interaksi ke ruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan rumus seperti ini, yaitu I A titik B sama dengan K dikali PA dikali PB dibagi DA titik B pangkat 2. Keterangannya, IAB itu sama dengan kekuatan interaksi antar wilayah A dan B, sedangkan K adalah konstanta empiris, nilainya sama dengan 1. PA itu adalah jumlah penduduk wilayah A, PB adalah jumlah penduduk wilayah B, dan DAB itu sama dengan jarak wilayah antara A dan wilayah B. Ini adalah contoh soalnya. Misalnya ada 3 buah wilayah, yaitu wilayah A, B, dan C dengan data sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk wilayah A sama dengan 20.000 jiwa. Jumlah penduduk wilayah B sama dengan 20.000 jiwa. Dan penduduk wilayah C sama dengan 30.000 jiwa. Jarak antara A ke B sama dengan 50 km dan B ke C sama dengan 100 km. Kalian bisa lihat ini adalah ilustrasi dari soalnya. Ini adalah penyelesaiannya. Yang ditanyakan adalah manakah dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya, apakah antara wilayah A dan B atau antara B dan C. Kalian bisa kasih masuk data-data yang diketahuinya. PA-nya sama dengan 20.000 jiwa, PB 20.000 jiwa, PC sama dengan 30.000 jiwa, DAB sama dengan 50 km, DABC sama dengan 100 km, dan
konstantanya sama dengan 1? Jawabnya adalah kalian bisa lihat di sini. Kalian kasih masuk rumusnya dan kasih masuk angka-angkanya sesuai dengan rumus. Dan hasilnya untuk bagian 1 adalah 160.000 dan untuk hasilnya bagian 2 adalah 60.000. Perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah 160.000 banding 60.000 atau 8 banding 3. Berdasarkan perbandingan tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara wilayah A dan wilayah B jika dibandingkan antara wilayah B dan wilayah C. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi kekuatan interaksinya. Wilayah A dan B itu jauh lebih tebal dibandingkan wilayah B dan C. Itu artinya kekuatan interaksi di wilayah A dan B itu jauh lebih kuat dibandingkan B dan C. Perbandingan potensi interaksi antar wilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan Rayleigh ini dapat diterapkan jika kondisi wilayah-wilayah yang dibandingkan memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratan tersebut antara lain yang pertama, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas, dan kondisi sosial budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif memiliki kesamaan. Yang kedua, kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan kondisi topografinya. Dan yang ketiga adalah keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah dibandingkan relatif sama. Ketiga persyaratan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa secara teoritis potensi wilayah A untuk berinteraksi dengan wilayah B cenderung jauh lebih besar dibandingkan antara wilayah B dan C. Namun jika kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah B dan C jauh lebih baik jika dibandingkan antara A dan B, tetap saja potensi interaksi antara B dan C akan jauh lebih besar. Demikian pula halnya dengan persyaratan lainnya, yaitu kondisi kependudukan dan topografi dari suatu wilayah. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.